Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Disclaimer I Can See the Path of Evolution. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk nonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lindsay pun seketika bertanya apakah Zhao Xiong mengetahui grup ini. Zhao Xiong membenarkan hal itu. 2 hari yang lalu, Li Fengyun meminta dirinya untuk menyelidiki organisasi ini. Mereka sering menyerang Beastmaster dan mencuri binatang peliharaan mereka. Mereka mengklaim untuk melindungi hewan peliharaan. Doktrinnya adalah membebaskan hewan peliharaan. Kebebasan adalah jalan menuju simbiosis. Hewan peliharaan ekstrim Asosiasi Perlindungan Binatang, Symbiosis Group. Lalu, pria bertudung pun mengatakan bahwa sejak bencana ratusan tahun yang lalu, binatang buas telah turun ke benua ini melalui sebuah portal dimensi. Mereka yang bisa dijinakkan oleh manusia disebut sebagai binatang peliharaan. Mereka yang menolak dijinakkan oleh manusia disebut binatang buas. Pria bertudung bertanya-tanya mengapa bisa begitu. Masyarakat manusia tak hanya terobsesi membedakan tinggi rendahnya derajat antara orang lain dan diri mereka sendiri. Mereka bahkan bersikeras untuk mengurutkan spesies lain ke dalam tingkatan kelayakan yang sewenang-wenang. Dunia ini sangat tidak adil, dan keberadaan Symbiosis Group adalah untuk menghancurkan ketidakadilan ini. Pria bertudung menyebut bahwa Lindsay punya banyak bakat. Pria bertudung mengajak Lindsay untuk bergabung dengan kelompok simbiosis mereka. Mereka tidak hanya bisa membantu Lindsay merangsang potensi dalam diri Lindsay, itu juga akan melepaskan sifat sejati dari kedua binatang peliharaan Lindsay dan memungkinkan mereka berevolusi menjadi raja sejati. Mendengar hal ini, Lindsay pun agak kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya soal menjadi raja ini. Apakah pria ini tahu jalur evolusi tersembunyi dari Snow Maiden dan Rock Ghost? Namun jika dipikirkan kembali, ini bukan seperti itu. Orang ini hanya memancing emosi. Dia benar, dunia ini tidak adil karena ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Tapi dirinya sama sekali tidak mau bergabung dengan organisasi manapun dan dimanipulasi oleh orang lain. Zhao Xiong seketika berteriak dan meminta Lindsay untuk tidak mendengarkan omong kosongnya. Dirinya sudah memeriksa semuanya. Mereka mengandalkan cara berbicara semacam ini untuk menipu orang di mana-mana. Mereka hanyalah kelompok teroris berkedok domba. Jika mereka benar-benar punya kemampuan ini, mereka pasti sudah lama menggulingkan asosiasi beast taming dan menguasai dunia beast taming. Pria bertudung pun hanya menanggapi ini dengan santai dan mengatakan bahwa sepertinya mereka tidak percaya pada dirinya. Jika begitu, dirinya mengerti. Binatang peliharaan pria bertudung kini memungut Giant Rock Snake, rank 2 tahap 7, dan memberinya kepada pria bertudung. Pria bertudung kini mulai mengelusnya dan seketika terjadi sesuatu. Giant Rock Snake seketika menunjukkan reaksi yang aneh, hingga bentuknya pun kini mulai membesar. Lindsay dan Zhao Xiong kaget melihat perubahan drastis ini. Pria bertudung meminta mereka melihat ini. Pria bertudung juga meminta Giant Rock Snake untuk membebaskan dirinya dan rantainya, dan lahirlah kembali. Melepaskan sifat sejatinya adalah langkah pertama menuju evolusi. Dan notifikasi menyebut bahwa ini adalah Demonic Giant Rock Snake, rank 5 tahap 1. Lindsay yang melihat hal ini sangat kaget. Dalam pikiran Lindsay, rank Giant Rock Snake telah meningkat 3 level.
Sebuah spirit teknik yang bisa mengubah binatang buas dan binatang peliharaan menjadi iblis. Tidak diragukan lagi, yang menyerang Tan Yong adalah pria ini. Pria bertudung meminta Giant Rock Snake untuk maju dan menunjukkan pada mereka kemampuannya. Giant Rock Snake seketika mengaum dan melepaskan sebuah skill serangan yang memicu gelombang batu ke depan, hingga serangan ini menabrak sesuatu. Dan nyatanya, Snow Maiden telah lebih dulu mengaktifkan skill Ice Crystal Mirror untuk menahan serangan ini. Zhao Xiong pun bertanya dengan nada gemetar apakah mereka benar-benar dalam masalah besar kali ini. Andai dirinya tahu lebih awal, dirinya pasti akan mengajak Big Mouth Monster makan enak sebelum pergi. Namun di saat itu, Zhao Xiong yang mendengar suara Giant Rock Snake mengerti bahasanya. Dan Giant Rock Snake merasakan sakit. Dan rintihan sakit ini terus didengar oleh Zhao Xiong. Zhao Xiong seketika memberitahu Lin Jie bahwa Giant Rock Snake mengatakan bahwa tubuhnya sakit sekali. Lin Jie pun kaget mengetahuinya. Lin Jie seketika marah dan menyebut bahwa Symbiosis Group mengklaim mengejar kesetaraan. Tapi tindakan mereka adalah mengendalikan yang lemah dan menggunakan untuk keuntungan mereka sendiri. Lin Jie pun bertanya apakah ini yang disebut keadilan. Hingga kini Giant Rock Snake terus membenturkan tubuhnya ke segala arah. Lin Jie pun mengatakan bahwa lari tidak akan berhasil. Lin Jie meminta Snow Maiden membekukan Giant Rock Snake dengan Blizzard. Dan Rock Ghost ambil kesempatan ini untuk menemukan kelemahannya. Segera Snow Maiden melepaskan Blizzard dan membekukan Giant Rock Snake. Lin Jie pun menilai Snow Maiden sekarang berada di rank 4 tahap 2. Sementara Demonic Giant Rock Snake berada di rank 5 tahap 1. Tipe es melawan tipe tanah tidak ada keuntungan elemen. Dalam keadaan normal, kecuali mereka menarik kartu Berserk lagi. Jika tidak, hampir mustahil untuk melopati satu rank besar penuh dan mengalahkan musuh. Tapi Giant Rock Snake bukanlah rank 5 tahap 1 yang sebenarnya. Jika dirinya tidak salah, spirit teknik yang menarik potensi binatang peliharaan secara berlebihan pasti akan memberinya efek balik yang besar. Lalu kini Lin Jie menambahkan semua poin skill untuk meningkatkan pertumbuhan Rock Ghost. Tingkat pertumbuhan Rock Ghost telah ditingkatkan dari rank 3 tahap 8 menjadi rank 3 tahap 9 dengan tingkat pertumbuhan 100%. Dengan cepat, Rock Ghost kini berlari menuju Giant Rock Snake. Lin Jie menilai bahwa bentuk Ghost General dapat meningkatkan kecepatan Rock Ghost hingga 300%. Tapi pada saat yang sama, pertahanannya akan berkurang 100%, mengubah menjadi Glass Cannon. Lin Jie pun kini meminta Snow Maiden untuk bekerja sama dengan Rock Ghost. Hingga Snow Maiden kini memblokir semua serangan yang mengarah kepada Rock Ghost. Di saat gerakan Snow Maiden dan Rock Ghost menyatu, notifikasi sistem muncul dan menyebut bahwa tingkat Fushi meningkat. Combo skill telah terbuka. Dan skill itu adalah Ice Core Crash. Skill serangan kuat yang menyuntikkan energi es ke dalam Rock Core. Mengisinya dengan energi dingin yang ekstrim. Meledak saat mengenai musuh. Lin Jie pun kaget dengan notifikasi combo skill ini. Lin Jie pun menilai bahwa sepertinya untuk membuka Fusion Spirit Technique, tidak cuma butuh Snow Maiden dan Rock Ghost berada di level yang sama, tapi juga butuh pemahaman yang selaras antara mereka. Lalu kini Rock Ghost pun berhasil memperpendek jarak dengan Giant Rock Snake. Lin Jie meminta Rock Ghost untuk menyerang titik lemahnya, hingga Rock Ghost berhasil melepaskan serangannya. Namun di saat itu Giant Rock Snake mencoba untuk melakukan serangan balik dengan mengayunkan ekornya. Namun Snow Maiden seketika membuat sebuah perisai es untuk melindungi Rock Ghost. Lin Jie menilai ini situasi yang tidak bagus. Giant Rock Snake menyerang terlalu sering. Snow Maiden tidak bisa terus mengaktifkan Ice Crystal Mirror dengan cukup cepat untuk melindungi Rock Ghost. Sedangkan pria bertudung hanya menyaksikan ini dengan santai serta meminta Lin Jie untuk berusaha lebih keras dan jangan mati terlalu cepat. Lalu Lin Jie pun kini meminta Snow Maiden dan Rock Ghost untuk menggunakan skill combo mereka. Lin Jie menilai bahwa orang ini cuma main-main dengan mereka. Siapa tahu apa yang dia mau. Mereka harus segera akhiri ini. Lin Jie segera meminta Zhao Xiong dan Big Mouth untuk cari cara menarik perhatian Giant Rock Snake. Skill dari binatang peliharaannya masih butuh waktu untuk pengisian. Zhao Xiong pun kaget disuruh menarik perhatiannya. Lin Jie yang melihat Zhao Xiong yang ragu seketika bertanya Zhao Xiong mau apa lagi. Kalau mereka mati di sini, tidak akan ada orang yang mengambil mayat mereka.
Zhao Xiyong pun seketika panik dan tidak ingin mati di sini. Segera Zhao Xiyong meminta Big Mouth untuk melepaskan Acid Attack, dan seketika serangan ini dilepaskan. Dan nyatanya serangan ini cukup efektif untuk membuat Giant Rock Snake merasakan kesakitan. Di saat yang sama skill kombinasi pun kini mulai di casting, dan kini sudah berada tepat di atas Giant Rock Snake. Dan kini Snow Maiden dan Rock Ghost bersiap melepaskan serangan kombinasinya. Dan dengan aba-aba dari Lin Jie, serangan pun kini dilepaskan, hingga ledakan besar pun terjadi. Setelahnya, dampak serangan pun cukup besar. Beruntung Lin Jie menggunakan spirit teknik untuk melindungi dirinya dan Zhao Xiyong. Kembali Zhao Xiyong mendengar suara Giant Rock Snake yang menyebut kata sangat tidak nyaman. Zhao Xiyong pun memberitahu Lin Jie bahwa Giant Rock Snake masih hidup. Dirinya bisa dengar suaranya. Lin Jie seketika mengajak Zhao Xiyong untuk melihatnya. Saat mendekat, rintihan kesakitan pun semakin terdengar di telinga Zhao Xiyong. Dan Giant Rock Snake terus mengeluh rasa tidak nyaman dan meminta pertolongan. Dan kata-kata ini disampaikan Zhao Xiyong kepada Lin Jie. Zhao Xiyong pun mengajak Lin Jie untuk mengakhiri penderitaannya. Lin Jie pun mengerti dan seketika mengaktifkan spirit teknik dan menusuk kepalanya. Bersamaan dengan itu, notifikasi menyebut bahwa pencapaian baru terbuka. Mengalahkan Demonic Giant Rock Snake dengan melampaui level. Mendapatkan 1000 poin prestasi, 10 High Grade Earth Element Essence, dan 1 Burst Seed Card. Lalu membantu Demonic Giant Rock Snake menemukan ketenangan. Mendapatkan 500 poin prestasi tambahan, 2 Spirit Nur Tuning Stone, dan 1 Soul Crystal, dan 1 Soul Recovery Elixir. Lin Jie pun menilai bahwa dirinya dapat 2 Spirit Nur Tuning Stone lagi, ditambah 1 dari yang sebelumnya. Sekarang Rock Ghost sudah punya semua material dan memenuhi semua syarat peningkatan. Dirinya juga dapat hadiah tambahan, Soul Recovery Elixir dan Burst Seed Card. Namun Lin Jie heran mengapa dirinya merasa kesal. Lalu kini pria bertudung pun mendekat dan menegur ekspresi mereka serta bertanya apakah mereka marah. Biasanya Beastmaster juga bergantung pada membantai binatang buas untuk mendapatkan material. Lin Jie pun nampak marah dengan kata-kata ini dan mencoba melampiaskan amarahnya. Namun Lin Jie seketika mencoba menahannya, serta mengatakan bahwa Beastmaster memang bergantung pada berburu binatang buas untuk mendapatkan material. Sama halnya kalau Beastmaster ketemu binatang buas yang tidak bisa dikalahkan, dia akan menjadi makanannya. Dunia memang penuh ketidakadilan dan kontradiksi, tapi dibanding semua itu, dirinya paling benci orang seperti pria bertudung. Bicara soal kesetaraan dan kebebasan, tapi malah memaksa keyakinannya sendiri ke orang lain. Dan seenaknya menindas yang lemah. Simbiosis grup mereka cuma sekumpulan hipokrit yang sok suci. Pria bertudung pun mengerti sepertinya mereka mencapai jalan buntu. Tapi sepupu Lin Jie yang punya demonic spirit magic itu, sepertinya dia akan mau bicara dengan dirinya. Mendengar hal ini, Lin Jie seketika marah dan bertanya apa yang pria bertudung ingin lakukan pada Guan Ning. Pria bertudung yang berbalik pergi pun meminta Lin Jie untuk menebaknya. Lin Jie segera meminta Snow Maiden untuk menahan pria bertudung itu. Dan segera Snow Maiden melepaskan Ice Giant. Namun melihat hasil serangannya, Lin Jie sadar dia berhasil kabur. Kemudian saat ini di Akademi Beastmaster Jiangning, Lin Jie pun mulai berkeliling dan bertanya kepada orang-orang apakah mereka melihat Guan Ning. Dan hal ini disaksikan oleh Guo Xinyi dan Tan Yong. Guo Xinyi mengatakan bahwa Lin Jie nampaknya begitu cemas. Tang Yong pun bertanya mengapa Guo Xinyi mau repot-repot dengannya. Guo Xinyi pun seketika pergi dan akan bertanya apa yang akan terjadi. Guo Xinyi yang mendekat pun seketika bertanya kepada Lin Jie ada apa dengan Lin Jie. Lin Jie pun mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan orang yang menyerang Tan Yong. Dan target berikutnya mungkin adalah Guan Ning. Guo Xinyi menyebut bahwa setelah kelas dia pergi ke ruang virtual battle untuk berlatih. Mendengar hal ini, Lin Jie segera pergi menuju ruang virtual battle. Guo Xinyi pun menyebut bahwa dirinya akan ikut pergi untuk melihatnya. Tan Yong yang melihat hal ini pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Zhao Xiyong seketika memberitahu Tan Yong bahwa Lin Jie dan dirinya bertemu simbiosis grup di alam rahasia. Dan mereka berencana menyerang Guan Ning. Tan Yong pun kaget mendengarnya serta bertanya mengapa Zhao Xiyong tidak memberitahunya lebih awal. Jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Dirinya akan pergi membantu. Lalu saat ini di ruang virtual battle mereka pun berusaha mencari keberadaan Guan Ning.
Di saat yang sama, Li Fengyun pun bertanya apakah mereka sedang mencari Guanning. Dirinya tahu dia pergi kemana. Jika Lin Ze mau tahu, maka memohonlah pada dirinya. Mungkin dirinya akan memberitahu Lin Ze saat dirinya sedang dalam suasana hati yang baik. Tanpa basa-basi, Lin Ze mencengkram baju Li Fengyun dan memintanya untuk berbicara. Li Fengyun yang kaget pun meminta Lin Ze melepaskannya dan dirinya akan bicara. Li Fengyun menyebut bahwa dirinya kebetulan bertemu dengannya. Temannya yang bermarga Zhang mengatakan bahwa mereka akan pergi membeli bahan. Jadi mereka mungkin pergi ke toko hewan peliharaan bersama. Mengetahui hal ini, segera Lin Ze menghubungi Zhang Xiaoyun namun tidak ada jawaban. Lin Ze menyebut ini tidak bagus. Lin Ze pun meminta Zhao Xiong untuk segera memberitahu sekolah dan yang lainnya, serta cari mereka bersama-sama. Zhao Xiong pun mengerti. Kemudian saat ini Guanning pun seketika sadar dan bertanya tempat apakah ini, dan di depannya saat ini nampak Zhang Xiaoyu masih belum sadar. Lalu Guanning pun menyadari bahwa mereka telah tertangkap. Pria bertopeng pun bertanya apakah Guanning sudah sadar. Guanning pun bertanya siapakah mereka, mengapa mereka menculik dirinya dan temannya. Pria bertopeng menyebut ini bukan penculikan, mereka hanya ingin berteman, dan mereka adalah orang-orang dari Symbiosis Group. Guanning pun bertanya siapa yang akan menjadi teman dari orang-orang Symbiosis Group dengan cara menculik. Guanning meminta mereka untuk melepaskannya. Dalam pikiran Guanning, atribut api dari Flame Demon Bird dapat melawan jenis tanaman. Dirinya akan memanggilnya untuk membakar tanaman merambat. Namun nyatanya saat Guanning ingin memanggil binatang peliharaannya, nyatanya jeratan terhadap Guanning semakin erat. Pria ini pun mengatakan bahwa EV Demon Poison telah menyuntikkan racunnya kepada Guanning. Jika Guanning tidak ingin berakhir lumpuh, maka jangan salurkan kekuatan rohnya. Mendengar hal ini, Guanning merasa akan mengulur waktu lebih dulu dan menunggu racunnya hilang. Guanning pun meminta mereka mengatakan apa yang mereka ingin lakukan. Pria bertopeng mengatakan bahwa ini sederhana. Mereka mengundang Guanning untuk bergabung dengan grup simbiosis untuk tujuan yang lebih besar. Mereka membutuhkan kekuatan Guanning untuk bersama-sama menerobos dunia yang tidak adil ini. Mereka telah mendengar Guanning memiliki spirit teknik unik yang bisa membuat binatang peliharaan menjadi iblis. Pria bertopeng pun meminta Guanning bekerja sama dengan mereka dan jawab pertanyaan dengan benar. Guanning pun bertanya apakah binatang peliharaannya benar-benar bisa menjadi iblis. Namun itu memang kemampuan dari Demonic Flame Bird-nya. Pria bertopeng pun mengerti sepertinya Guanning tidak berencana mengatakan yang sebenarnya. Dengan ini mereka akan menggunakan beberapa metode khusus. Guanning pun meminta mereka menghentikan ini. Dirinya benar-benar tidak tahu tentang spirit teknik unik ini. Di saat yang sama, seseorang kini mendobrak pintu gudang. Dan ternyata itu adalah Lin Ze dengan amarahnya yang sangat besar dan meminta mereka untuk melepaskan Guanning. Dan saat ini Lin Ze telah ditemani oleh binatang peliharaan lain yang berjenis anjing. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 3 minggu lagi untuk 3 chapter. Sekian dan terima kasih.